Hai guys, mulai lagi nih bersama aku dengan Raja Misteri. Ngomongin debut teman-teman, pasti yang ada di benak pikiran kalian yaitu adalah berantem atau gaya-gaya unik dari pemainnya ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini Raja Misteri akan membahas 10 pukulan terlincah yang ada di debut atau Smackdown. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan cara mengklik subscribe dan like-nya ya teman-teman, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Setuju? Rey Mysterio. Siapa sih dari kamu yang nggak kenal dengan Rey Mysterio? Apalagi kalau kamu yang memang mengikuti debut di tahun 2000-an, dimana pukulan yang satu ini sudah bergabung dengan debut. Memang tak bisa dipungkiri lagi, Rey Mysterio adalah salah satu pukulan terlincah yang ada di debut dan juga dunia. Dengan teknik 619 yang memukau, Rey bahkan mampu menjadi juara World Heavyweight. Sayangnya, gaya bertarung Rey ini justru membuat ia mudah cedera. Semakin lama gaya bertarungnya pun menjadi semakin sederhana. Bahkan menjelang akhir karir debutnya saja, 619 Rey tidak lagi semenakjubkan dulu. Jeff Hardy. The Hardy Boys memiliki sinergi yang baik untuk teknik gula konvensional. The Hardy Boys adalah tim dari Jeff Hardy dan Matt Hardy, yang mana mereka berdua adalah saudara kandung, yaitu Matt Hardy adalah abangnya dan Jeff Hardy adalah adiknya. Tapi kalau urusan terbang-terbang, lompat-lompat dan bergerak lincah, maka Jeff Hardy jauh lebih lincah daripada Matt Hardy. Penggunaan finisher Swanton Bomb ini memang adalah salah satu pukulan WWE terlincah selama ia berada di organisasi tersebut. Tak heran Jeff pernah menjuarai World Heavyweight. Sampai sekarang Jeff masih dapat memukau penonton dengan gerakan-gerakannya, tapi karena masalah penggunaan obat-obatan, Jeff sudah tidak bersama WWE sejak tahun 2009. Kalau kamu mau melihat penampilan Jeff dan Matt, mereka berdua sekarang masih beraksi di organisasi gulat TNA. Kalisto. Selain Rey Mysterio, Kalisto juga adalah pukulan bertopeng yang ada di debut. Kelincahannya tidak bisa dipungkiri lagi karena dia sudah memenangkan banyak Heavyweight Championship. Biasa sih Kalisto beraksi sebagai tag team bersama Sin Cara, yaitu timnya bernama Lucha Dragon. Sudah sukses meraih gelar juara NXT 2 kali, namun di panggung utama debut ia justru membuktikan dirinya sebagai lebih menonjol sebagai pegulat solo. Tak tanggung-tanggung, ia pernah meraih gelar juara United States Championship 2 kali sepanjang karirnya. Tampaknya Kalisto bisa mengikuti jejak Rey Mysterio menjadi juara salah satu sabuk utama debut sebelum karirnya berakhir. Sin Cara. Sebelum Kalisto, sebenarnya Sin Cara adalah salah satu pegulat yang digadang-gadang debut menjadi pengganti Rey Mysterio. Sin Cara bahkan pernah berduet dengan Rey sebagai tim untuk membantu transisi Sin Cara ke gaya bertarung debut. Sayangnya Sin Cara sering cedera. Dalam pertarungan pun ia sering melakukan kecerobohan yang membuatnya menjadi olok-olok. Penyebabnya sih diusahakan antara topengnya yang sulit dipakai melihat serta keengganannya belajar bahasa Inggris. Padahal hanya sedikit rekan pegulatnya yang fasih bicara bahasa Spanyol. Meski begitu, saat ia sehat, Sin Cara membuktikan dirinya sebagai salah satu pegulat debut terlincah dengan teknik-teknik menakjubkan untuk disaksikan. Karena namanya yang masih masuk daftar kelincahan. Sekarang topeng Sin Cara dikenakan oleh Jorge Arias yang dulu memerankan Hunico, musuh Sin Cara. Dibandingkan Sin Cara 1, gaya bertarung Hunico lebih mengedepankan kekuatan ketimbangan kelincahan.
Rob Van Dam. Rob Sosky atau Rob Van Dam, sering disingkat dengan RVD, adalah pegulat profesional asal Amerika Serikat. Dia telah memenangkan 21 total kejuaraan dan satu-satunya pegulat dalam sejarah yang pernah menyelenggarakan WWE Championship, AC World Heavyweight Championship, dan TNA World Heavyweight Championship. Dia mengepali banyak acara bayar bertayang sepanjang 3 dekade antara 1990-an dan 2010-an. Meskipun badannya yang terlalu gemuk atau besar, dia tetap lincah dalam melakukan aktivitas maupun dalam melakukan SmackDown. Ketika ICW ditutup, Rob Van Dam menandatangani kontrak dengan World Wrestling Federation dan terlibat dalam alur cerita invasi, di mana beberapa mantan pegulat WCW dan ECW bergabung melawan pegulat WWF. Setelah invasi berakhir, Rob Van Dam bergulat tahun-tahunnya berikut sebagai pegulat telanjang dan tim tag. Ultimo Dragon. Ultimo Dragon adalah seorang pegulat asal Jepang. Dia berlatih di Meksiko dalam gaya gulat lucha libre saat bekerja di Meksiko. Dia diketahui dengan mempopulerkan Asimo Slaughter. Ultimo Dragon memegang rekor sebagai pegulat profesional dengan kejuaraan paling bersamaan. Pada 11 Oktober 1996, ia memenangkan G-Crown, penyatuan 8 gelar divisi berat badan rendah dari berbagai promosi internasional. Pada saat itu, dia sudah menyelenggarakan kejuaraan dunia cahaya NWA. Selama masa pemerintahan, dia juga menjuarai WCW Cruiserweight, menjadikan pegulat paling berdivisi sepanjang sejarah. Dari 29 Desember 1996 hingga 4 Januari 1997, dia secara bersamaan memegang 10 gelar, sebuah rekor yang masih berdiri sejak Desember 2013. Ia berkompetisi sebagai buzzer untuk All Japan Pro Wrestling atau EGVW WWE sebagai flanker. Scotty 2OT. Gerakan pamungkas yang kelewatan lama ini membuat Scotty terkadang dikalahkan oleh lawannya yang overnice. Namun, lihat saja goyangan jogetnya dan juga cara bertarungnya. Scotty 2OT adalah salah satu pegulat WWE terlincah. Meski dari segi kualitas teknik dia mungkin kalah dibandingkan nama-nama lain di daftar ini. Sekarang Scotty masih ada di WWE sebagai pelatih. Namun, kadang kamu masih bisa melihat dia beraksi di episode spesial WWE atau di arena Liga Independen Amerika. Seth Rollins. Dari era modern WWE ada Seth Rollins. Seth adalah pegulat yang sangat komplit. Tak hanya jago dalam teknik gulat konvensional, dia pun sangat lincah. Karena itu, dia sempat dipercaya begitu lama memegang gelar juara WWE. Walau cerita yang disajikan dalam konflik-konfliknya terkadang mengecewakan, Seth selalu tampil maksimal saat bergulat dengan lawannya. Terkadang, Seth memadukan kelincahannya dengan kegilaannya yang tidak tanggung-tanggung. Hasilnya, lihat saja apa yang dilakukan saat melawan Evolution. Evan Bourne. Pernah ada di masa di mana shooting set fresh adalah salah satu teknik yang seperti diharamkan WWE. Billy Kidman yang sering menggunakannya saja tiba-tiba berhenti. Jadi ketika Evan Bourne tampil dengan teknik pamungkas Airborne yang sebenarnya adalah shooting set fresh, kamu langsung tahu kalau Bourne pasti pegulat berkualitas. Ia sampai dipercaya eksklusif WWE untuk menggunakan kembali teknik tersebut. AJ Styles. Seperti Seth Rollins, AJ Styles adalah pegulat yang komplit. Dia lincah, kuat dan memiliki teknik gulat yang luar biasa. Bahkan dari segi pengalaman, Styles mungkin mengungguli Rollins. Sebelum dia akhirnya mendarat di WWE,
Styles sudah disebut-sebut sebagai salah satu pegulat terbaik di dunia saat ia masih berlaga di Ring of Honor, TNA, dan NJPW. Bukti dari kekuatan Styles, dia adalah satu dari sangat sedikit pegulat non-legenda yang mampu secara rutin menundukkan John Cena. Nah, itu dia tadi videonya 10 pegulat terlincah yang ada di WWE atau SmackDown. Buat kamu yang suka video-video seperti ini, silahkan dong klik tombol subscribe dan like-nya, dan sertakan komen di bawah. Share juga ke semua media sosial yang kamu punya, agar apa yang kamu tahu, orang lain pun juga tahu. Oke, terima kasih. I've been flying from town to town.